wabarakatuh. Hai adik-adik semua. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Hening Nugroho Putri. Bisa kalian panggil Kak Hening. Kakak di sini sebagai mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini kakak akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul, ada yang tahu nggak nih? Kakak akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul apa? Apa? Gagak dan Angsa? Bukan. Apa? Kura-kura dan kelinci? Bukan. Baik, di sini kakak akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Gajah dan Semut. Selamat menyaksikan teman-teman, adik-adik semua. Pada pagi yang cerah, muncul matahari di sela-sela dedaunan, menembus lebatnya sebuah hutan. Hiduplah seekor gajah yang berukuran besar, memiliki sifat sombong. Kemudian hiduplah beberapa semut yang tinggal di sarang permukaan tanah. Pada pagi hari itu, semut keluar dari sarangnya karena ia merasakan kehangatan pada pagi hari itu. Semut berkata, "Pagi yang cerah, setelah merasakan kedinginan semalaman akibat diguyur hujan yang sangat lebat. Cuaca pada hari ini cocok sekali untuk mencari persediaan makanan hari ini dan esok harinya." Semut masuk ke dalam sarang untuk mengajak semut-semut lainnya mencari bahan makanan. Setelah semut berhasil membawa teman-teman semut lainnya keluar dari sarang, kemudian semut-semut berjalan di tepian sungai untuk mencari makanan. Semut berkata, "Beberapa hari yang lalu, aku melihat di tepian sungai ini banyak persediaan makanan seperti buah-buahan dan biji-bijian yang dapat kita manfaatkan dan diambil untuk dibawa ke sarang. Ayo kita cari sebanyak-banyaknya persediaan makanan tersebut." Semut pun bersama-sama mencari persediaan makanan dan membawa makanan dari pinggiran sungai ke sarangnya. Tiba-tiba saat perjalanan ada suara hentakan yang membuat semut terbang ke sana kemari dan tersungkur di tanah. Boom, boom, boom. Wing, wing, wing. Semut pun beranjak dari tanah itu dan berkata kepada gajah, "Hai gajah, apakah kamu lupa dengan perkataanku yang sudah sering kali aku ucapkan? Berhati-hati jika berjalan." Kemudian gajah berkata, "Hai semut, apakah kamu tidak bosan dengan ukuran kamu yang kecil mungil sekali? Apakah kamu tidak ingin memiliki ukuran besar sepertiku ini? Aku ini jika dibandingkan dan dilawankan oleh hewan-hewan lain, aku akan selalu menang." Kemudian mendengar perkataan gajah, semut diam. Tiba-tiba gajah menyembur air menggunakan belalainya kepada semut. Teman-teman, kalian tahu nggak apa yang akan terjadi pada semut ini? Apakah semut ini mati atau tidak? Mati? Oh, jawaban kalian salah. Semut ini
tidak mati. Dan semut berkata kepada gajah, "Kau hampir saja membunuhku." Gajah pun tertawa, "Hahaha, aku hanya bercanda, hanya semburan air sedikit saja, merasa kamu akan terbunuh? Oh iya, aku lupa, kamu kan memiliki badan yang kecil, semburan air sedikit pun akan merasa air itu seperti lautan ya bagimu." Semut meninggalkan gajah sendirian setelah mendengarkan perkataan yang tadi gajah ucapkan. Kemudian semut beranjak menuju sarangnya. Setelah semut tiba di sarangnya, semut-semut lain sedang berdiskusi tentang kesombongan gajah. Semut berkata, tidak bisa dibiarkan ini jika gajah terus-terusan meremehkan hewan-hewan seperti kita." Semut lain juga berkata, "Bagaimana jika kita memberi pelajaran untuk gajah yang sombong itu?" Kemudian disauti oleh semut lainnya, "Ya bisa, tapi bagaimana caranya kita akan membalas kepada gajah sombong itu?" Kemudian semut lainnya berkata, "Ya, kan kita jumlahnya banyak, kita dapat bersama-sama menjebak gajah itu." Setelah mempunyai kesepakatan untuk memberi pelajaran kepada gajah, semut-semut berdiskusi apa yang akan dirancanakan untuk membalas perbuatan gajah. Setelah menemukan rencana, semut keluar dari sarangnya untuk mencari gajah. Ternyata gajah sedang berada di dekat pohon. Ia sedang tertidur. Ini rencana yang akan dilakukan oleh semut, yaitu masuk satu persatu ke belalai gajah. Kemudian semut itu masuk satu persatu. Gajah pun terbangun karena merasa kesakitan. Aduh, apa yang terjadi dengan belalaiku? Siapa yang ada dalam belalaiku ini?" Semut pun menjawab, "Aku, semut yang ada di belalaimu. Bagaimana? Kamu merasa kesakitan, bukan?" Gajah pun merengek kesakitan. Tolong keluar dari belalaiku. Jangan sakiti aku." Semut pun menjawab, "Jika kamu ingin aku keluar dari belalaimu, kamu memohon maaf kepada hewan-hewan yang lain dan berjanji untuk tidak meremehkan hewan-hewan kecil seperti kami." Kemudian gajah menjawab, "Iya, aku akan meminta maaf. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Tolong keluar dari belalaiku ini." Kemudian semut keluar dari belalainya si gajah. Gajah pun meminta maaf kepada semut dan hewan-hewan lainnya yang selama ini ia remehkan. "Mohon maaf semut atas apa yang selama ini aku lakukan kepadamu. Tolong maafkan aku. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan tidak akan meremehkan hewan-hewan kecil sepertimu." Semut pun menjawab, "Apakah janjimu itu dapat ditepati? Apakah aku akan memaafkanmu?" Bagaimana teman-teman? Apakah semut ini akan memberikan maaf kepada gajah sombong ini?
Oh, salah. Semut ini akan memberi maaf kepada gajah ini dengan satu syarat: gajah tidak boleh melakukan dan meremehkan kepada hewan-hewan lainnya seperti semut dan lain sebagainya. Kemudian gajah berjanji untuk tidak meremehkan hewan-hewan kecil lainnya dan tidak akan menjahili hewan-hewan seperti semut. Saat itulah gajah sombong sadar bahwa meskipun semut berukuran kecil, mereka tidak bisa diremehkan. Bahkan sepanjang hidupnya gajah, hanya semutlah yang bisa membuat gajah tumbang. Bagaimana teman-teman dan adik-adik semua? Masih semangat? Bagaimana setelah mendengarkan sebuah cerita dongeng yang berjudul Gajah dan Semut ini? Apa yang dapat kalian ambil dari sebuah cerita tersebut? Pesan moral apa yang kalian bisa ambil dan bisa kalian dapatkan? Ada yang bisa menjawab? Ya, benar. Jadi pesan moral yang dapat diambil dari dongeng Gajah dan Semut ini, berbangga diri boleh, namun janganlah berlebihan hingga meremehkan orang lain. Belum tentu kita lebih baik dari mereka yang kita remehkan. Sekian cerita dongeng yang Kak Ning sampaikan yang berjudul Gajah dan Semut. Semoga teman-teman dan adik-adik semua dapat terhibur setelah mendengarkan cerita dongeng Gajah dan Semut ini. Jangan lupa pesan moral yang sudah kakak sampaikan tadi tentang dongeng Gajah dan Semut ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih teman-teman dan adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.